Puji Tuhan, haleluya. Shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita bahas bacaan kitab setiap hari. Dan kita akan terus melanjutkan pembacaan kitab kita setiap hari, ya kan? Nah, sekarang kita masuk di dalam Keluaran 8. Nah, gimana kabarnya hari ini kawan? Biasa ya kan? Yang luar biasa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, tapi luar biasa karena ada Yesus yang selalu menyertai kita. Dia yang selalu memberikan jawaban dalam hidup kita. Dia yang akan selalu menolong. Dan tentunya dia menebus dosa kita dan menyelamatkan hidup kita untuk kepastian hidup yang kekal, ya kan? Yes, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, ya kan? Nah, saat ini biarlah kita mau mengambil waktu untuk dapat berdoa dan membaca kitab kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Ada di dalam firman Tuhan kita dapat mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau begitu baik, Engkau begitu selalu memperhatikan kehidupan kami, menyertai, memelihara. Semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau membacakan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, urapi setiap kami ya Bapa. Kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini seutuhnya ya Bapa. Biar Roh Kudus yang berikan hikmat, pewahyuan akan firman-Mu pada hari ini. Sehingga firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, untuk melakukan, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Nah, kawan-kawan, kita akan membaca dalam Keluaran 8. Keluaran 8 ini ada 3 perikop melanjutkan yang kemarin. Nah, ini kita sekarang bicara tentang tulah atau penghukuman Allah terhadap Firaun, terhadap Mesir. Nah, hari ini kita akan belajar tulah kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelum itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, boleh di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen untuk YouTube ini. Mari kita baca dalam Keluaran 8, perikop pertama, tulah kedua yaitu katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah
tanganmu dengan tongkat ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Nah, katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam perikop ini, kawan, ya kan, bahwa tulah kedua ini adalah katak. Nah, kadangkala katak itu, permasalahan itu lompat-lompat, ya kan, lompat sana, lompat sini. Nah, pada saat banyak katak, Firaun istilahnya menyerah. Ya oke lah, bangsa Firaun boleh pergi, bangsa Israel boleh pergi, tapi matikan dulu kataknya. Kemudian kataknya mati, Firaun merasa lega, merasa aman, jadi berubah pikiran. Gak boleh dong, bangsa Israel gak boleh pergi. Dia mengingkari janjinya sendiri, kawan. Nah, kadang-kala kan kita seperti itu, ya kan, kita lagi sakit, lagi kesulitan, kita janji sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau sembuhkan, Kau pulihkan ekonomi kami mau melayani Engkau deh. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Ketika sakitnya sembuh, perekonomian dipulihkan, kita lupa sama Tuhan, kawan, ya kan. Nah, hati-hati, kawan, kalau kita sudah berjanji, sudah bernazar kepada Tuhan, kita harus menepatinya. Kalau enggak, nanti ada penghukuman, ada konsekuensi yang melanggar janji kita kepada Tuhan. Jadi mari kita sungguh-sungguh ketika memang sudah berjanji untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, kepada Tuhan, ya kan. Kalau nggak bisa ditepati, lebih baik tidak usah berjanji. Karena ingin sembuh, apapun dilakukan, ya janji deh. Soal untuk menepati nanti, hati-hati kawan, kita berjanji kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, selanjutnya
tulah ketiga yaitu nyamuk. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu debu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia, pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu pada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, akhirnya di sini para ahli-ahli yang ada di Firaun mengakui bahwa inilah tangan Allah. Karena dia tidak bisa berbuat seperti yang Allah perbuat melalui Harun, melalui Musa. Nyamuk-nyamuk banyak. Tetapi lihat, hati Firaun masih berkeras. Karena memang telah dikeraskan oleh Allah sendiri. Untuk mengerti mukjizat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Musa dan Harun dan bangsa Israel. Inilah tulah ketiga, yaitu apa? Nyamuk. Nah, yang selanjutnya tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan seluruh tanah Mesir negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tapi Musa berkata, tidak mungkin kami buat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun dan pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, lihat ini, itulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Tetap Tuhan mengeraskan hatinya siapa? Firaun.
ya kan? Pada situ jelaskan supaya orang Mesir itu tahu bahwa ada Allahnya orang Israel. Dia membuat perbedaan. Allah bangsa Israel di tanah Goshen tidak kena. Sama seperti kehidupan kita, kawan-kawan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita ingat bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Sehingga seperti tanah Goshen yang ada tentang bahasa orang Israel, kita pun sama ketika ada macam-macam penderitaan, masalah, kita kira percaya Tuhan akan melindungi kita sebagai anak-anaknya. Seperti biji matanya sendiri, kawan-kawan. Amin. Ya, biar kita sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan ini. Dan kita akan melihat bahwa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dan setelah keempat pun sama, Firaun akhirnya masih mengeraskan hati. Karena memang dikeraskan hatinya, karena ini adalah kita tahu ceritanya sampai tulah ke-10 ya kan. Kita akan terus belajar. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pembacaan Alkitab, merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kau telah memberikan tulah pada Mesir. Saat ini kami sudah belajar tentang tulah kedua, ketiga, dan keempat, yaitu katak, nyamuk, dan lalat pikat. Kami mengerti Tuhan dalam hidup ini selalu ada datang terus bertubi-tubi masalah, pergumulan, tantangan hidup. Tapi kami mau hanya mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Karena setiap masalah, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami, itu merupakan seizin Engkau. Dan tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, biarlah kami makin hari makin dekat, makin kuat, makin sungguh-sungguh dan makin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, atas pembacaan kita pun pada hari ini ya Bapa. Ketika kami semua yang mendengarkan hari ini, memperhati pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus membuat berhasil. Berkati pelayanan kami, pakai hidup kami, Tuhan Yesus yang mengerti talenta-talenta kami. Biarlah kami mengembangkan talenta-talenta itu hanya untuk melayani Engkau, untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita, menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami akan terus memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkannya ya Bapa. Berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan, yang sudah ada 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden. Tuhan memberkati dalam pemilu ini ya Tuhan, agar semua dapat berjalan lancar dengan baik. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada kerusuhan, tidak ada hal yang tidak kami inginkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kau jaga, Kau pelihara agar semua tetap aman di Indonesia ini ya Bapa. Siapapun yang terpilih, biarlah itu sesuai kehendak-Mu untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih kawan-kawan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat untuk selalu mencintai keluarga kita, teman-teman kita, siapapun, agar kita terus berbagi kasih Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.